Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab adalah dua pesohor kaum Quraisy yang kisah hidupnya luar biasa. Mereka merupakan sepupu yang amat dekat. Mereka adalah penentang Rasulullah dan bahkan keduanya tolong-menolong untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun takdir berkata lain. Satu persatu keduanya memeluk Islam begitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Safwan merupakan orang yang juga memendam kedengkian dan dendam karena ayahnya, Umayyah bin Khalaf, tewas dalam perang Badar. Lantas, bagaimanakah kisah Islamnya Safwan bin Umayyah? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Safwan bin Umayyah berasal dari Bani Jam'i. Ayahnya, Umayyah bin Khalaf, adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang dikenal kejam karena senantiasa menyiksa orang-orang yang masuk Islam, termasuk menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan juga senantiasa berusaha berencana membunuh Rasulullah SAW. Awalnya, Safwan sendiri tidak terusik dengan kehadiran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dia bahkan tidak ikut pasukan kafir Quraisy memerangi kaum muslimin dalam perang Badar dan berkilah bahwa Muhammad tidaklah mengganggu pikiranku. Hingga suatu ketika, saat dirinya sedang duduk di atas bukit untuk mengawasi peperangan yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, ia melihat ayahnya dan kakaknya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah kejadian tersebut, kebenciannya terhadap Islam dan Rasulullah SAW mulai muncul. Kematian Umayyah dan kaum muslim di perang Badar membuat anaknya Safwan bin Umayyah begitu dendam pada Rasulullah SAW yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian ayahnya tersebut. Ia menghasut Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah SAW. Kesulitan ekonomi keluarga dan hutang-hutangnya akan ditanggungnya jika ia mau membalaskan dendamnya, dan Umair pun bersedia. Dibuatlah kesepakatan di tempat tersembunyi di dekat batu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kesepakatan tersebut kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Umair pun sempat berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW. Namun ia justru membiarkan Rasulullah hidup dan memilih untuk masuk Islam. Keadaan tersebut makin membuat Safwan bin Umayyah membenci Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau bersabda, "Sungguh, aku diusir dari Mekah. Sungguh, aku tahu bahwa engkau adalah negeri yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Andai pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku takkan meninggalkanmu." Setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, sahabat dekat Safwan, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, pernah mengajaknya ke Madinah menghadap Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Tapi dendam di hatinya lebih unggul, sehingga Safwan menolak dengan keras ajakan Khalid bin Walid. Bahkan ia berkata, "Jika tiada siapapun lagi yang tersisa kecuali aku, pasti aku tidak akan mengikutinya selama-lamanya." Kemudian, saat peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah di mana Rasulullah SAW dan kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam menyebarkan agama Islam, justru banyak kaum muslimin lari meninggalkan kampung halamannya, yakni Mekah termasuk Safwan bin Umayyah. Safwan lari meninggalkan Mekah karena dirinya takut akan dibunuh oleh kaum muslimin karena selama ini dirinya sangat membenci bahkan sering menyakiti kaum muslimin. Tapi, istrinya yang bernama Najiyah binti Walid bin Mughirah memilih tinggal di Mekah dan masuk Islam. Umair bin Wahab yang merupakan sepupu Safwan bin Umayyah dan seorang sahabat lamanya datang menghadap Rasulullah SAW untuk memintakan jaminan keamanan kepada Safwan agar ia mau kembali ke Mekah. "Wahai Rasulullah, Safwan bin Umayyah, pemimpin kaumnya pergi karena takut kepadamu. Ia meninggalkan Mekah menuju pantai untuk berlayar ke Yaman. Apakah engkau menjamin keselamatannya?" tanya Umair. "Dia aman," jawab Rasulullah SAW dengan serta-merta. "Wahai Rasulullah, jika demikian berilah aku tanda agar Safwan tahu bahwa engkau menjamin keselamatannya."
pinta Umair bin Wahab. Maka Rasulullah pun memberikan sorbannya kepada Umair agar diberikan kepada Safwan bin Umayyah sebagai tanda jaminan atas keamanannya. Umair bin Wahab pun segera bertolak menuju Jeddah menyusul Safwan yang sedang menunggu kapal yang akan membawanya ke Yaman. Sesampainya di Jeddah, Umair mendapati Safwan hendak menaiki kapal, maka Umair pun memanggilnya. "Wahai Safwan, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Demi Allah, kembalilah dan jangan hancurkan kehidupanmu. Ini adalah sorban tanda jaminan keamanan untukmu dari Rasulullah. Dengannya, aku datang kepadamu." Umair menyodorkan sorban milik Rasulullah SAW ke arah Safwan. "Celakalah engkau, menjauhlah dan jangan bicara kepadaku lagi," sanggah Safwan. "Wahai Safwan, sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia, sekasih-kasih manusia adalah anak pamanmu, Muhammad. Kekuatannya adalah kekuatanmu, kehormatannya adalah kehormatanmu, dan kekuasaannya adalah kekuasaanmu," desak Umair. "Biarkan aku menempuh jalanku, aku tidak akan kembali selamanya." Safwan bertahan dengan keinginannya untuk meninggalkan Mekah. "Kembalilah bersamaku ke Mekah, negerimu dan negeri nenek moyangmu. Engkau adalah putra Mekah, orang terhormat dalam keluargamu serta pemimpin kaummu," pujuk Umair bin Wahab. Safwan pun berkata lirih, "Aku takut kepada Muhammad. Ia seutama-utama manusia dan orang yang sangat menyayangi sesamanya," saud Umar bin Wahab berusaha meyakinkan. Hingga akhirnya, Safwan pun turun dari kapal dan kembali ke Mekah bersama Umair. Ketika telah sampai di hadapan Rasulullah SAW, Safwan berkata dari atas tunggangannya, "Wahai Muhammad, Umair datang kepadaku membawa sorbanmu. Ia mengatakan bahwa engkau menjamin keamananku hingga berani mengajakku untuk datang kepadamu. Jika engkau rela, maka aku akan tinggal. Jika tidak, maka berilah aku tangguh berpikir selama 2 bulan, dan aku akan pergi." Rasulullah SAW pun menjawab, "Umair benar, turunlah wahai Abu Umayyah." "Tidak, aku tidak akan turun sebelum engkau menentukan tenggang waktu untukku," jawab Safwan. "Baiklah, untukmu waktu 4 bulan," jawab Rasulullah SAW. Dalam keadaan masih belum memeluk Islam, Rasulullah mengajak Safwan bin Umayyah untuk ikut bergabung dalam beberapa ekspedisi. Di antaranya, ikut serta dalam perang Hawazin dan Hunain, serta pengepungan Taif. Untuk keperluan peperangan tersebut, Rasulullah SAW bahkan meminjam 100 baju besi dan perlengkapan perang kepada Safwan. Selesai peperangan-peperangan tersebut, yang semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah mengajak Safwan ke sebuah perbukitan yang penuh dengan unta, hasil dari rampasan perang atau ghanimah. Safwan sampai keheranan melihat pemandangan di hadapannya tersebut. "Apakah engkau merasa heran, wahai Safwan?" tanya Rasulullah. "Ya," jawab Safwan. "Semua itu adalah milikmu," jawab Rasulullah SAW, yakni sebagai ganti kerusakan atas pinjaman baju besi dan perlengkapan perang yang sudah dipakai kaum muslimin. Ketika itu, berkatalah Safwan, "Tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian sebaik ini, kecuali dia adalah seorang nabi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Safwan bin Umayyah menyatakan keislamannya dan memilih untuk tetap tinggal di Mekah hingga akhir hidupnya. Ia wafat pada tahun 661 Masehi. Keislaman Safwan ini begitu menggembirakan bagi istrinya, yang telah memeluk Islam sejak sebelum penaklukan kota Mekah, sehingga keislaman Safwan disambut gembira oleh istri tercintanya. Sahabat muslim, demikianlah kisah Islamnya Safwan bin Umayyah, seorang yang awalnya pembenci Nabi SAW, tetapi pada akhirnya adalah seorang pembela Nabi SAW. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.